Dan harganya pun bisa mencapai harga tinggi, guys. Selamat malam Pak Dedi. Ya, Ya, kita berjumpa kembali Iya, iya. di malam ini. Ini dibelinya kapan nih, Pak? dibelinya tadi sore, Pak. Tadi sore, berarti tadi sorenya kita beli. Mhm. Ya dengan harga yang jangkau, ya. Ya. Memang untuk sekarang agak susah sedikit masyarakat menemukan buah langka ini atau buah jernang, ya. Mhm. Karena mungkin ada perbedaan dengan iklim, ya, karena ini musim hujan sehingga jadi efek untuk masyarakat semua, ya. Biasanya kalau normal bisa mencapai dalam satu hari 500 kilo dalam jumlah orang sekitar 20 orang. Ini dibelinya kapan nih, Pak? Ini dibelinya per orang apa ramai-ramai? Ini kita beli bukannya per orang, tapi ini satu kelompok orang. Satu kelompok. Berapa orang tuh semuanya? Satu kelompok yang turun yang hari ini berarti ini 7 orang satu kelompok, jadi bisa mencapai 48 kilo. Itu dalam jangka 7 malam di gunung rata-rata. Inilah buah yang dibawa pulang tadi, seperti inilah buah. Inilah buah yang bagus, ya, yang super asli dragon Aceh, ya. Dan ini buah yang sudah besar. Buah yang sudah besar ini mungkin perbedaannya harganya agak beda dengan buah yang kecil ini. yang kecil. Ini yang buah besar ini mencapai harga berapa kan nih, Pak? Kalau yang besar ini kalau harganya lebih rendah dibandingkan dengan buah yang kecil. Yang kecil. Mahal yang kecil ya? Mahal yang kecil. Kalau yang kecil ini otomatisnya kalau misalnya kita olah jadi 5 kilo bisa jadi 1 kilo tepung itu maksimalnya bisa mencapai 3,5% A. Tapi kalau misalnya buah yang sudah besar ini bisa mencapai 10 kilo, jadi 1 kilo bisa mencapai 4% A. Karena ini buah yang besar ini resinnya udah menipis, jadi daging dalamnya sudah berbiji, ya, jadi tidak ada lagi. Itu kalau boleh tanya nih, Pak, ini harga semuanya berapa? Berapa kilo semuanya? Ini yang di dalam karung ini 48 kilo. 48 kilo itu bisa kita kalikan dengan harga 400.000 per kilo. Ini harga normalnya 400.000 per kilo ya? Iya, kalau misalnya buah yang segede terong bulat ini atau segede kipuk ini rata-rata harga normalnya 400.000 per kilo. Oh, iya. Ya, kalau gelondong ini bisa mencapai separuh dari harga yang seperti buah yang seperti buah yang seperti terong bulat ini. Jadi perbedaannya karena kenapa? Perbedaannya ini yang buah besar itu otomatisnya kan dia ada daging lagi yang ada biji. Kan? Kalau kita pertimbangkan ketika memang kita ambil resin, jadi resinnya lebih tebal dibandingkan dengan buah besar. Jadi resin buah kecil ini lebih tebal dibandingkan dengan buah besar. Jadi otomatisnya harganya pun lebih berkualitas atau lebih tinggi buah yang seperti yang kecil ini. Ini kalau buah yang besar ini harganya berapa per kilo, Pak? Kalau yang besar harga normal 200. Nah, separuh kita beli. Kenapa separuh kita beli? Karena itu udah berbiji. Otomatisnya kalau berbiji kita ngolah tidak mencapai target. Kalau misalnya buah yang kecil ini, jadi 5 kilo bisa kita jadikan 1 kilo tepung atau 1 kilo serbuk. Kalau buah besar ini, ya, karena memang ada biji dalamnya, otomatisnya biji itu nggak bisa kita pakai. Jadi harus kita buat sampah. Buat sampah. Jadi ini bisa mencapai 10 kilo dalam per kilo dan 1 kilo tepung. Ya betul. Ini semua ini dalam jangka berapa lama ya, Pak, kalau dijadikan bubuk? Kita jadikan bubuk, target untuk pengolahan saya jadi minimalnya, ya, kita olah pakai jengki mesin itu targetnya 400 kilo itu dalam sehari ngolah. Dan target 400 kilo itu dalam satu hari ngolah. Cuman kalau misalnya kita siap untuk kita siapkan tepung, mau jadikan tepung otomatisnya seperti
yang udah kering itu minimalnya minimal 3 hari siap kita mau jual. Iya. Mau jual kembali, maksudnya mau ekspor. Ini kira-kira ini semuanya kan 48 kilo. Kalau sudah jadi bubuk ini nantinya berapa kilo semua nih Pak? Kalau buah seperti ini berarti 5 kilo bisa kita jadikan tepung 1 kilo. 5 kilo buah bisa kita jadikan. Iya, 5 kilo buah. Jadi kita bisa jadikan tepung atau serbuknya 1 kilo. Ya, jadi kalau misalnya Bapak tanya 48 kilo itu minimalnya sedikit kurang 10 kilo. Oh, 10 kilo. Ya, 10 kilo tepung. 10 ya, kilo. 10 kilo tepung. Jadi kalau misalnya udah kita ngolah, ini minimalnya nanti akan bisa mendapat 5 kilo buah. Kita janjikan kita ngolah tepung itu bisa mencapai 3% up dalam per kilonya, ya itu bisa mencapai 3% up. 3% up itu kalau misalnya kita pasarkan ya mau ke ke Medan atau ke tempat lain itu bisa mencapai 3,5 juta per kilonya. Itu sudah siap. Udah siap jadi kita jadikan bubuk. Wah. Udah jadikan bubuk itu per kilonya 3,5 juta. Ini kita mainnya di 3% up itu di 3% up itu kita main di 3% up itu kualitas sudah termasuk kualitas tinggi. Ketika memang kita ngolah itu kita kan beli dengan harga buah, jadi kita harus kita selaku pengolah, jadi kita bandingkan dengan kita jual tepung. Kalau misalnya kita bandingkan, berarti itu kita akan berakibat fatal. Jadi kita harus tahu maksudnya pedoman pabrik beli 1% up itu berapa. Jadi kalau misalnya kita udah tahu keputusan pabrik, harga dari pabrik itu berarti kita udah tahu cara beli buahnya dengan harga berapa. Jadi kita juga tidak bingung karena apa, di setiap memang kita kerjasama ya, mau keluar provinsi itu atau keluar negerinya, jadi kita tahu pemasaran di pabrik, harga di pabrik itu 1% up-nya itu di dunia berapa. Jadi maksudnya kita susunkan semuanya, teknik kerja ya kan, orang kerja, pabrik pengolahannya, jadi kita udah susun semuanya untuk memproduksi. Dan di balik itu juga kita sudah menimbangkan harga buah dengan harga tepung. Dan selaku kita pembeli, kita harus betul-betul meninjau, ya, meninjau harga-harga yang di pabrik. Iya. Baik, sebelumnya ini Bapak, ini saya mau tanya, ini Bapak beli berapa banyak stok per harinya nih Pak? Apa ini paling banyak atau berapa kilo Bapak pernah membeli per hari? Kalau kita beli per hari, ini memang bukan musim ya. Ini memang akhir tahun. Jadi kebiasaan kalau musim itu kalau kita ngambil buah di lokal di daerah kita di Kabupaten Biren itu, kalau misalnya musim itu bisa mencapai satu hari itu 500 kilo. 500 kilo. 500 kilo per hari ya. Karena dikarenakan memang masyarakat semua rata-rata udah tahu untuk pencari jernang itu lain lagi dengan buah-buahan di kebun ya. Karena dulu masyarakat belum semua tahu tentang untuk pencarian jernang. Sekarang kan banyak udah dipublikasikan di media, jadi masyarakat udah tidak awam lagi saya rasa. Jadi yang pastinya masyarakat tentu mencari satu keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan kegiatan yang lain. Betul. Cuman yang pastinya sekarang sudah berkembang untuk pencarian di hutan kan, lain yang di kebun itu memang sekarang sudah berkembang ya untuk proses pencarian. Kalau misalnya kita bandingkan dengan dulu, iya ini memang kalau musim itu bisa mencapai 500 kilo dalam satu hari, itu di tingkat Kabupaten Biren kita saja. Cuman itu maksimal pendapatannya 500 kilo per hari. Cuman kan kalau kita beli itu kan bukan satu pelanggan. Kayak ibarat di tempat kita ini bisa mencapai, petani kita yang ada kasih buah di Kabupaten Biren ini bisa mencapai
ratusan orang yang ngasih buah ke kita. Ini Itu maaf. lain lagi di itu minimal, lain lagi di seperti Benda Maria, Pamar, ya kan? Iya. Dan tempat-tempat yang lainnya. Nah, jadi kalau misalnya untuk kita produksi itu minimalnya harus ada barang 400 kilo sekali produksi. Iya. Satu hari kerja sekali produksi atau 1 hari kerja. Iya. Itu minimalnya, karena kalau misalnya kita mengolah jengki mesin itu jadi harus cukup, target ketika kita mengolah. Cuman kalau misalnya kita bandingkan dengan akhir tahun ini kan bukan musim buah lagi, itu bisa mencapai sekitar 200 kilo atau 150 kilo per harinya. Iya. Karena dikarenakan buahnya juga udah habis musim, ya. Kalau misalnya kita pikir ya perubahan iklimnya pun ya ada seperti hujan, jadi itu sangat berpengaruh ketika masyarakat ingin mencari ya atau ingin mencari jernang, itu sangat berpengaruh karena kondisi hujan. Iya. Jadi Ini Bapak kalau masalah transaksinya dengan orang macam mana nih Pak? Apa Bapak beli cash? Apa Bapak habis Bapak olah menjadi bubuk baru dibayar atau macam mana? kalau transaksi untuk masyarakat itu kita tidak ada pending untuk pembayaran. Jadi kita ada barang langsung bayar. Ada barang langsung Iya, bayar. ada barang langsung bayar. Jadi kita nggak ada membuat satu. Jadi masyarakat pun lebih serius untuk mencari. Ya, karena ya masyarakat, kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kita bandingkan untuk pencari atau masyarakat yang mencari jernang ini ya, kita memang kita memang tidak ada istilah kata untuk pending untuk pembayaran, namun Iya. kita kasih cash ya. Cuman kalau misalnya kita lihat dari masyarakat yang PT Jernang ini ya semakin yakin. Karena apa? Jadi buah yang kita beli ini kita tentang keuangannya kita tidak pending, jadi kita bayar cash langsung. Iya. Apabila yang orang ini butuh uang secara cash atau ada nomor rekening, kita transfer. Misalnya juga Ada barang. buah atau pengiriman buah-buah dari di tempat provinsi di kabupaten lain juga kita bayarkan pakai rekening. Kadang-kadang untuk pengiriman seperti agen atau cabang-cabang ada kita di sana, jadi orang itu yang pastinya tetap Turun ke lokasi. iya, bawa buah ke lokasi. Kadang-kadang juga nggak sempat ke lokasi, jadi dikirim Boleh kirim. dikirimkan ke tempat saya, tinggal saya tunggu saja ya, jatah barang ke rumah. Jadi saya timbang untuk transaksi pembayarannya, kita bisa minta langsung nomor rekeningnya untuk transfer pembayaran. Ini Pak, ini saya dengar-dengar Bapak mau membuat CV. Apa benar itu Pak? Ya, karena Kalau masalah CV macam mana? iya, karena memang dari dulu kita semenjak belum ada nama untuk lambang satu perusahaan, belum ada. Cuman yang saya pikirkan sekarang, kita membuat satu bentuk perusahaan atau bentuk lambang seperti CV ya, yang pastinya nanti di setiap kita menyalurkan barang, Orang-orang lebih yakin. ya, lebih yakin ya, biar yakin bahwa pastinya kita punya kedudukan tetap ya. Lebih yakin bahwa orang kita punya kedudukan tetap, yang pastinya kita memang harus membuat satu perusahaan ya atau CV ya. Otomatisnya kita juga maksudnya bukan membeli buahnya saja, jadi kita maksudnya setelah benih yang kita sebar mau kemanapun, jadi kita akan bertanggung jawab ya untuk menerimanya kembali. Jadi nantinya ketika memang kita udah ada bentuk lambang CV, jadi kita mau di berbagai provinsi pun orang semakin tahu kedudukan kita, semakin tahu dan semakin yakin kedudukan kita dan hasil benih yang kita sebar itu. Jadi orang masyarakat tidak bingung mau bawa kemana, mau cari kemana pembelinya. Supaya tidak ada penipuan online. Iya, Nah, macam itulah. Iya. Kalau masyarakat mau menjual kepada Pak Dedi nih Pak ya, dihubungi ke mana? Di nomor. Kalau misalnya masyarakat ingin jual ke saya, yang pastinya nomor saya mau di ya, mau apa namanya itu, mau di, karena nomor saya kan saya publikasikan seperti di Benar. Kalau masyarakat kabupaten lain nih Pak ya, mau menjual kepada Bapak,
bisa dihubunginya kemana nih Pak? Ya, kalau masyarakat di kabupaten lain ingin menjual sama kita, yang pastinya nomornya kita, nomor telepon kita, atau bisa WA. menghubunginya langsung ke nomor WhatsApp. 08552 ya, 628271. Oke. Ya, jadi maksudnya untuk sementara memang kita sudah publikasikan nomor yang aktif kita mau dipublik ya, biar masyarakat semua tahu untuk pembuangan buahnya kemana ya. Jadi untuk kedepannya kita akan buat satu video Yang lebih real ya, lagi. ya, yang lebih real lagi, misalnya untuk panen meriah atau panen besar-besaran ya, kita akan buat video susulannya biar masyarakat lebih paham ya, lebih yakin untuk membudidayakan jernang ya. Dan kita akan membuat nanti langsung videonya ketika kita nanti memanenkan yang di kebun ya, biar masyarakat tahu, lebih yakin kalau ini memang bukan Kaleng-kaleng. iya, bukan hoax ya, atau Kaleng-kaleng. ya bentuk kaleng-kaleng. Iya. Jadi masyarakat yang kita buat video seperti itu, masyarakat lebih tahu. Kita akan buat panen besar-besaran biar maksudnya publik tahu kalau ini fakta, bukan rekayasa. Iya. Ya, oke kawan-kawan, kalau misalnya kawan ingin bergabung sama kita, Anda bisa kontak langsung Di ke channel ya, Dedi Biji. Jenip ya. dan biji. Ya, Dedi Jenip ya. Kita juga di situ menerima buah dan menjual bibit ke seluruh Indonesia. Anda bisa kontak langsung ke nomor 0852 628271 Dedi Saputra. Oke. Cukup sekian dulu para rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.